Laporan dugaan penghinaan presiden yang menyeret nama Rocky Gerung terus berjalan setelah laporan ini ditolak di Barreskrim Polri. Kini laporan tersebut diterima dan diproses oleh Polda Metro Jaya. Sementara itu Rocky Gerung menanggapi santai berbagai pelaporan terhadap dirinya. Lalu apakah berbagai laporan ini akan mampu menjerat nama Rocky Gerung atau pelaporan ini akan menjadi presiden buruk bagi kebebasan berekspresi, apalagi jelang kontestasi politik 2024. Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami melalui sambungan daring dari luar studio, Guru Besar Hukum Pidana Unsud, Prof. Hipnu Nugroho. Assalamualaikum, selamat malam. Prof. Hipnu, apa kabar? Selamat malam, Mas Bram. Ya, Baik, langsung saja Prof. Ini kemudian kemarin ditolak Barreskrim, tapi kemudian diterima oleh Polda. Bahkan kalau sejumlah analis begitu menyebutkan bahwa ini harusnya ada aduan deliknya begitu. Seperti apa Anda melihat kasus ini? iya. Jadi begini, Mas. Terhadap pencemaran nama baik, apalagi terhadap presiden itu memang sudah ada perubahan. Yaitu di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ketika presiden itu juga sebagai pejabat publik, itu adalah delik aduan. Delik aduan artinya apa? Ketika itu suatu menjadi delik, berlangsung itu ada tergantung pada yang teradu. Merasa terhina atau tidak. Lain kan delik umum. Kalau delik umum itu siapapun bisa melaporkan, diteruskan dan tidaknya itu kalau delik umum itu diteruskan harus karena menyangkut kepentingan umum. Baik. Tapi ini menyangkut pribadi. Nah, oleh karena itu dalam perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi memang klarifikasi atau pernyataan dari Pak Jokowi itu harus sebagai wajib karena dia yang merasa dihina, merasa dicaci, dan itu yang menjadikan kalau dia merasa dicaci berarti wajib melaporkan. Nah ini yang harus seperti jadi tidak bisa diwakilkan. Oke. Oleh karena itu memberikan delik aduan. Prof, berarti ini saya perjelas ya, berarti tidak bisa kemudian ada pihak lain yang mengaku tersinggung atas nama presiden atau mewakilinya begitu ya untuk bisa melaporkan kasus ini ya Prof? Dalam konteks normatif tidak bisa. Oke. Itu sudah dulu juga seperti itu. Bahkan atasannya, kalau dulu itu ajudannya. Seperti kasus, kenapa putusan ini keluar? Kalau nggak salah itu adalah kasus di daerah Tegal. Seorang bupati, di mana dilecehkan, tapi yang melaporkan adalah anak buahnya. Nah itu loh, terhadap tokoh-tokoh NGO. Lah kemudian diuji. Gitu Mas. Lah disinilah makanya putusan Mahkamah Konstitusi, oke, tapi harus bagaimana yang bersangkutan itu sendiri. Oke. Ini yang jadikan, oleh karena itu agak sulit ketika Pak Jokowi ya diam-diam aja kan begitu. Oke, Prof, begini, ini yang menarik adalah ketika Rocky Gerung akhirnya menanggapi santai begitu sejumlah pelaporan ini mengatakan bahwa sebetulnya yang kemudian dikritik adalah jabatan presidennya yang setiap 5 tahun berganti, bukan personalnya. Apakah kemudian narasi ini juga bisa menjadi pembelaan begitu atas sebuah kritik kepada simbol negara? Bagaimana hukum melihat itu? Iya, karena namanya suatu pejabat publik itu sebagai kritikan. Jangankan presiden, RT pun sekarang kalau nggak betul dikritik habis-habisan. Di era sekarang itu RT, lurah, apalagi semualah itu, apalagi presiden. Oleh karena itu memang di sini yang diambil pemerintah dalam politik hukum penanganan seperti itu adalah merupakan delik aduan. Dan di KUHP mendatang juga masih dilakukan, yaitu ketika yang bersangkutan melaporkan, ketika yang bersangkutan merasa dihina. Karena konsep dihina itu kan ada sengaja, mencemarkan baik, menuduh untuk diketahui umum. Lah itu sudah pasti. Lah kita mungkin juga bisa marah, tapi ketika kita nggak melakukan, ya nggak akan terjadi. Prof, tapi Gitu, Mas dalam Bram. perspektif hukum pidana, bagaimana publik bisa menafsirkan ini targetnya adalah pribadi, apakah kemudian targetnya adalah jabatan? Kalau kita katakan pada sebelumnya bahwa jabatan itu sebenarnya tidak bisa, kalau dikritik ya kita tidak bisa mengartikan itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan bagi personalnya. Kalau jabatan itu adalah kinerja, suatu otoritas. Makanya kemarin otoritas terkait dengan pembangunan IKN dan sebagainya. Tapi kalau terkait dengan misalkan bodoh, kalimat-kalimat yang tidak pas itu bisa pribadi. Oke. Dan itu loh. Disinilah yang kadang-kadang untuk membedakan mana yang pribadi, mana yang jabatan. Ketika jabatan berarti berbicara masalah kinerja, masalah efektivitas, masalah sistem. Tapi kalau pribadi menyangkut person seseorang, yang menyangkut harkat martabat diri seseorang,
Itu yang menjadikan delik aduannya di situ. Oke, Oleh baik. karena itu dulu kan ada pasal HC artikelan Mas kalau di dalam KUHP dalam itu, karena memang kita diposisikan negara jajahan. Ketika negara jajahan mengkritik itu sudah bagian menghina, itu zaman Belanda kan itulah. Lah kemudian dalam perkembangan demokrasi diuraikan oleh Mahkamah Konstitusi, oh enggak bisa, ini sebagai kritik karena warga itu punya hak untuk mengkritik. Lain dengan zaman Belanda, mengkritik itu bagian menghina raja, maka di pasal harusnya itu yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, baik. Gitu Mas Bram. Oke, Prof, kalau begitu ketika kemudian mengembalikannya lagi pada soal tafsir ya, artinya ketika mana yang kemudian menuju jabatan, mana yang kemudian personal. Nah, bagaimana, di mana titik temunya tafsir tersebut dalam masyarakat umum begitu? Apakah kemudian tidak perlu ke pengadilan untuk membuktikan secara sama? Apakah memang dibiarkan saja bahwa setiap pihak akhirnya seakan-akan menentukan sendiri pengertian itu tadi? Oh enggak, gini, memang sekarang kita harus berbicara politik hukum. Politik hukum itu criminal policy, kalau orang pidana anak-anak mahasiswa itu. Criminal policy itu adalah bagaimana negara dengan aturan yang ada, dengan kewenangan yang ada untuk memberikan suatu tertib hukum. Tertib hukum itu bisa dengan penal, dengan non penal, kan begitu. Yang dilakukan selama ini laporan-laporan itu penal. Tapi bisa nggak dengan non penal? Artinya begini, karena yang menurut teman-teman yang teman-temannya Pak Jokowi yang kaitannya teman Pak Beni itu membuat rusuh, membuat suatu bahaya dan sebagainya. Ini memang harus negara hadir. Oke lah Pak Gerung, ngono yang ngono jongono. Cobalah pakai dengan bahasa yang enak. Bahasa itu bisa pendekatan persuasi. Itulah. Itu saya kira dalam ilmu hukum ada criminal policy dengan sarannya non penal sehingga penyampaian-penyampaian yang disampaikan itu intinya kena, tapi tidak menjadikan kalimat-kalimat yang menjadi merah, kuping merah. Oke, tapi itu Mas. baik. Ini saya kira bagaimana persuasif penegak hukum bisa pendekatan-pendekatan tertentu merubah gaya bicara, merubah gaya diskusi, sehingga enak dan tidak menjadikan kuping merah. Gitu. Oke, walaupun sebetulnya ranahnya kita sudah bisa membedakan begitu ya, mana yang kemudian pada kritik pada jabatannya atau kemudian serangan kepada personal. Nah, ini yang menarik. Ketika pelaporan hari ini berdasarkan pada dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan juga kemudian ujaran kebencian begitu, tepatkah ini kemudian paling tidak dua penggunaan pasal ini, Prof? Ya, kalau terhadap orang iya. Yang selama itu kalau kena pasal 28 itu kalau SARA. Kalau SARA mulai bisa mengajukan, karena mungkin Mas Bram bisa, waduh saya tersiksa ini karena kelompok saya seperti ini. Tapi ini pribadi. Sehingga kembali lagi pada pribadi seseorang. Itu yang membedakan 27 dan 28. Makanya bedakan kalau kita, kasus misalkan dulu kasus yang di Jogja, itu melakukan SARA. Itu masuk, gampang sekali. Karena saya sebagai orang Jogja, saya sebagai orang, wah terhina itu bisa mengadukan. Kan itu Mas. Tapi ini subjeknya itu satu. Hanya Pak Jokowi. Itu yang saya kira Pak Gerung juga pinter, ini Pak Jokowi, bukan masyarakat Indonesia, bukan semua. Gitu. Oke. Pilihan katanya itu di situ tuh. Sehingga untuk ditarik kemana-mana ya Pak Jokowi. Oke, ini ya, diksi akan sangat menentukan kemudian ruang lingkup dan juga ranahnya begitu. Nah, terakhir Prof. Hipnu, ke depan kemudian potensi hal-hal seperti ini pasti akan cukup banyak begitu. Kritik iya, siapa yang tersinggung pasti akan lebih banyak menuju pencoblosan dan juga pendaftaran nanti. Bagaimana kemudian publik secara mudah, secara awam begitu untuk bisa membedakan mana yang benar-benar kritik, mana yang kemudian akhirnya masuk dalam ujaran yang personal tadi, Prof? Ya, kalau mengkritik itu ya berdasarkan suatu kajian, suatu parameter yang keras, jelas. Suatu studi perbandingan jelas. Artinya secara ilmu pengetahuan dengan metodologi bisa dipertanggungjawabkan. Itu kritik. Tapi kalau sudah pribadi, itu menyangkut seseorang. Yang menyangkut perilaku, cara berpikir, cara bertindak, itu perilaku. Itu yang harus dibedakan. Jadi sangat beda sekali antara pribadi dan kritik. Oleh karena itu ini harus dibedakan. Kritik dan hina beda. Hina itu sudah menyangkut pribadi, kalau kritik menyangkut jabatan. Itu yang tidak bisa. Garis benangnya sudah ketemu, Mas. Cuma di sini memang kan menjadi hebohnya itu memang menjadikan di mana-mana ada situasi politik dengan kalimatnya juga kalimat yang tidak pas. Menurut kami misalkan kata